Bukan orang yang dekat kekuasaan yang menikmati, tapi ada rakyat-rakyatnya yang kecil pun ikut merasakan kemakmuran, ikut merasakan keadilan. Dan kita tahu, teman-teman, untuk ini tidak ada karpet merah untuk kebaikan dan kebenaran. Biar kayak proklamasi. Masuk ya? Karena linknya zaman proklamasi bukan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi sedikit. Suaranya sudah cukup jelas ya? Jelas? Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, saya banggakan seluruh fungsionaris Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro. Yang saya hormati dan saya cintai juga relawan Anies, Cairnas, dan adinda saya dari KPU maupun dari Panwas Kabupaten, Ketua DPD Kakak Suwadi Mulyono, juga pilih sepuhnya Kakak Alham, Pak Yai Maksud, dan Pak Yai Safi'i, juga Mbak Bisri. Tadi saya menyimak dengan sungguh-sungguh refleksi perjalanan 12 tahun mengawal reformasi sekaligus restorasi dari Kakak Alham, Kakak Mugini, Gusman, Mas Eko, juga Mbak Safi'i. Dan tadi juga disampaikan dengan sangat tegas apa yang disampaikan oleh Ketua DPD kita, Pak Kakak Suwadi Mulyono. Saya mencatat dua hal yang penting. Satu adalah ekspresi pribadi. Mengapa ikut di jalan restorasi ini? Yang kedua adalah cita-cita. Reason, alasan mengapa kita semua, alasan publik mengapa kita semua mengawal jalan restorasi ini. Saya tangkap dua hal itu penting sekali. Saya pribadi sama dengan teman-teman. Tadinya tidak ada satupun yang backgroundnya itu orang politik. Gak ada ini. Gitu? Coba siapa yang lain rotot sudah jadi aktivis politik? Nah, oh Gibran, kecuali Gibran. Kalau kita nggak ada. Saya dulu dosen, guru, sambung lagi, gitu kan? Jadi rektor, sambung ikut politik, dan berlanjut sampai sekarang. Pak Mul dulunya birokrat, sambung-sambung sampai sekarang jadi politik. Mas Alham tadinya adalah jurnalis, ikut sudah cukup 13 tahun menjadi pejabat publik, melayani rakyat. Saya sudah saatnya saya menjadi guru kembali. Karena sejak tahun 2001 asosiat profesor saya itu berhenti, saya mau teruskan dari profesor, supaya jadi guru beneran. Lalu almarhum guru saya juga, Profesor Malik Fajar, berkunjung. Sudah lama tidak ketemu, berkunjung. Sama pesannya, Mas Yoto jangan berhenti di politik. Bahkan saya tahu Pak Malik ini mencari jalan agar waktu itu saya bisa maju gubernur Jawa Timur atau jabatan yang lain. Allahumma yarham Buya Syafi'i Ma'arif bahkan secara terbuka mengatakan,
Tidak banyak orang seperti Mas Yoto yang sudah punya kesempatan berada di jalur publik dan dipercaya oleh publik. Jangan berhenti di politik. Senior saya mantan pimpinan KPK, Pak Busro Kodas, sama kira-kira kesannya. Lalu suatu hari saya bertemu Pak Surya Paloh di London. Ketika itu saya diundang ceramah di berbagai kampus di Inggris. Ketemu Pak Surya Paloh di hotelnya, sama Pak Surya Paloh tanya ke saya, Mas Yoto setelah berhenti jadi bupati mau apa? Saya bilang saya mau balik ke kampus Pak, sudah waktunya saya jadi guru lagi. Pak Surya itu mengatakan, saya ingat kata-katanya, tidak pernah ngajak saya masuk Nasdem. Beliau cuma mengatakan, Mas Yoto tolong nyalek DPR RI, nanti kita bisa bersama-sama. Pak Surya mengatakan, abangmu ini, kamu kenal abang jauh sekian lama yang lalu. Kamu tahu hati abang, saya tahu hatimu. Ya. Abang ini sejak umur 50 tahun, kalau punya pendapatan 10, abang rela keluar 12 untuk mencari orang-orang yang terbaik di negeri ini agar kelak bisa memimpin dan membawa negeri ini menjadi lebih baik. Abang relakan itu semua. Dan karena itu kamu jangan berhenti di politik, majulah, nanti kita bisa kerjasama. Jadi Pak Surya literally tidak pernah mengajak saya masuk Nasdem. Ya. Lalu teman-teman semua, ketika kemudian jalan sejarah membawa saya ke Nasdem, sebelum saya masuk ini, saya temui Pak Surya di kantornya. Bang, boleh saya ketemu abang sebelum saya putuskan lebih lanjut, saya tidak berhenti di politik dan saya akan nyalek di dapil ini. Ayo kamu kesini. Disitulah saya tahu apa yang dipikirkan Pak Surya. Saya tahu pengorbanan beliau. Saya tahu gagasannya kenapa tidak reformasi yang diteruskan dengan restorasi. Saya tahu tidak lagi kata-kata yang namanya restorasi. Saya tahu bagaimana mengubah jalan politik tidak berhenti di idealisme, tapi harus di praksisme, dirubah menjadi perebutan kekuasaan dan dirubah menjadi cara untuk mencari orang-orang yang terbaik. Disitulah muncul gagasan partai anti mahar. Disitulah mengapa Nasdem kemudian membuka siapapun untuk menjadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota yang diyakini terbaik. Itulah yang diberi jalan oleh Nasdem. Dan itulah yang terjadi ketika Nasdem mengusung Pak Jokowi yang pertama maupun yang kedua. Lalu Pak Surya, saya masih ingat kata-katanya di London. Abang ini sudah mendapatkan semua dari bangsa negara ini. Abang sudah ingin saatnya menyatakan rasa syukur itu dengan membangun partai, agar partai ini menjadi jalan terbaik buat siapapun kalau ingin ikut mewujudkan cita-cita kebangsaan, cita-cita kemerdekaan Indonesia yang adil makmur itu. Kawan-kawan semua nasib membawa saya akhirnya jadi caleg DPR RI dan tidak jadi. Saya pikir saya sudah berakhir karena saya sudah quote-unquote saya lebih menikmati sebenarnya posisi saya di Jakarta di United University. Saya di situ bisa berkontribusi untuk bangsa negara, untuk dunia dengan bersama-sama dengan kawan-kawan saya dengan jaringannya untuk mempersembahkan inovasi-inovasi sosial bagi pembangunan dunia dan Indonesia. Saya sudah merasa bersyukur di situ dapat kesempatan. Tiba-tiba nama saya menjadi koordinator kebijakan publik dan itu saya terpanggil untuk melanjutkan berada di partai ini. Kemarin teman-teman kalau boleh saya suruh milih, apakah Mas Yoto, misalnya saya dipanggil, Mas Yoto kalau saya dikasih opsi nyalek atau tidak nyalek,